kalau saya lihat emang di Mercu tuh orang-orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu kan. Emang bener ya banyak ayam kampusnya? Wah. Wah, ngaco ini. Ngaco parah. Siap? Enjoy the podcast. Hai viewers, balik lagi bersama aku Amanda di podcast Ngaco, ngobrol ala Indoposko. Hari ini aku kedatangan tamu yang spesial banget. Dia adalah Kepala Biro Humas dan juga Sekretariat dari Universitas Mercu Buana. Ini dia Mas Riko. Apa kabar Mas? Ya. Alhamdulillah baik. Baik, Luar alhamdulillah. biasa lah hari ini emang. Ya seperti sebelumnya kita pengen tertib dengan aktivitas, jaga kesehatan, makan yang bergizi yang cukup. Oh, udah semua insya Allah sehat lah ya. Udah menjaga kesehatan diri sendiri. Betul. Lagi sibuk apa Mas nih pandemi kayak gini kampus? Kampus ya pasti bertransformasi ya dari proses yang tatap muka menjadi kampus yang harus tatap muka secara online atau secara daring. Nah kesibukan itu ya sudah jalan setahun. Itu yang pasti berjalan. Maka arti semua kegiatan berubah lah. Iya betul. Dari perkuliahan, seminar ya, yang lainnya juga akhirnya berubah. Semuanya benar-benar berubah lah ya. Iya. Mau nggak mau harus tatap muka ya di pandemi kayak gini. Iya, jadi beda tatap mukanya. Terus sekarang berarti metode pengajarannya kayak gimana tuh Mas? Sama, cuma membedakan saja lah dari proses yang konvensional kita nyebutnya ya, tatap muka menjadi yang lebih modern. Sebetulnya itu juga sudah suatu yang dilakukan oleh Mercu sejak sebelumnya. Jadi sebelum pandemi juga kami sudah melakukan itu. Hanya kemudian seketika pandemi itu menjadi yang lebih memperkuat. Jadi ya hanya proses dari yang biasa kemudian sekarang diperkuat dan nggak ada terlalu kerumitan lah. Gitu. Sekarang ada jurusan apa aja di Mercu? Kami di Mercu Buana tuh punya 6 fakultas secara prinsip ya, dengan satu program pascasarjana. Total semua kita punya 24 program studi. Wow, banyak ya? Ya, begitulah. Apa aja tuh Mas? Banyak diantaranya saja ya. Iya. Misalnya teknik sipil ya, arsitektur ya, komunikasi, akuntansi, manajemen, desain visual, kemudian ada desain produk ya, ada psikologi ya, banyak lah. Banyak program magisternya. Oh, ada S2-nya juga ya? Sudah sampai S3 ya. Sudah sampai. Oh, S3 juga ada? Ada. Di Mercu? Doktor manajemen. Wow, berarti kalau di Mercu tuh biasanya setiap kampus kan ada ikonik, kayak setiap jurusan yang paling ikonik apa gitu. Kalau di Mercu tuh apa yang paling ikonik? Artinya yang lebih menonjol ya? Iya, yang paling menonjol. Sejak sebelumnya memang sebetulnya semua fakultas prodi ya itu emang punya kelebihan. Kalau kita di Vkom memang cukup baik Vkomnya ya. Vkomnya ya. Kemudian ekonomi, dan ya karena perubahan tren sekarang juga IT ya, Fasilkom itu juga mengalami peningkatan karena emang tren ya, perubahan tren gitu ya. Anak sekarang lebih suka IT dan kita juga terus membaik, dan Fasilkom kita juga emang akreditasinya A. Gitu. Oh ya, akreditasinya udah A. Iya. Kami udah lebih dari 50% akreditasi A, makanya kami juga kampus sudah secara institusi akreditasinya juga udah A. Nggak banyak loh kampus bisa akreditasi A. Iya sih. Iya, nggak banyak. Nggak banyak. Kampus aku aja kayak baru-baru ini A. Iya. Karena emang proses akreditasi itu juga nggak mudah. Susah ya, harus banyak step-stepnya juga. Pemerintah punya sebuah standar yang dibuat untuk apa sih kampus yang kita anggap dinilai baik lah ya, unggul ya bahasanya kita itu sebutnya A. Itu ada standarnya, makanya dari segala macam itu dipersiapkan dan kita memenuhi semua itu. Bahkan melebihi, makanya ya alhamdulillah dipercaya ya. Terus kalau lagi pandemi kayak gini biasanya keluhan-keluhan dari siswa gitu apa sih dari anak-anak kuliah? Sebetulnya memang ngeluh saat tanpa pandemi pun ada keluhan, ya kan? Tapi mungkin kayak pas pandemi makin banyak. Ya berbeda saja lah. Kalau misalnya begini ya, kalau ngeluh saat masih tatap muka pasti ya misalnya ruang kelas masih terkunci ya, mahasiswa sudah masuk, itu misal satunya ya. Atau misalnya parkir penuh ya, karena kan tatap muka masih ada pertemuan ini penuh, jadi ngeluh ya, parkir susah lah, apalah ya.
Nah sekarang karena parkir kosong berubah. Nah jadi diskusinya pun jadi persoalan pada misalnya jaringan ya, kemudian kesulitan mengakses dan seterusnya. Tapi ya itu juga harus dibedah lagi siapa sih yang sebetulnya. Banyak lah. Dan itu kan persoalan yang hampir dialami oleh semua, tidak hanya di kampus. Iya ya, semuanya rata-rata sekarang udah pada online. Iya, jadi karena kesulitan literasi teknologi kita juga semua pada belum tentu sama kan. Jadi ada hambatan menggunakan Zoom misalnya ya, karena dia dulu nggak biasa pakai Zoom. Bagaimana sih cara ngomong di Zoom, hidupin mic aja belum bisa. Iya, bingung ya. Masih gaptek awal-awal. Lihat teman-teman, kok ada virtual backgroundnya, kok saya nggak bisa. Ya, banyak kayak gitu. Saya pikir tapi itu proses pembelajaran lah ya. Sambil jalan juga akhirnya bisa beradaptasi. Buktinya setahun ini semua bisa. Iya, semuanya akan terbiasa ya. Iya kan, buktinya tanpa ada ini. Oke, kalau bicara tadi keluhan, lama ya keluhan itu berubah. Jadi ada geser keluhan. Kalau keluhan ada nggak sih? Saat tatap muka ada keluhan. Kemudian saat online juga ada keluhan. Jadi ya keluhan itu kita anggap sebagai sesuatu yang wajar saja. Banyak ya. Iya, nggak sesuatu yang harus kita takutin atau Kalau dulu tuh, kalau zaman aku kuliah, keluhannya biasanya macet pas mau ke kampus ya kan. Kalau sekarang tuh ada nggak sih alasan kayak jaringan ya berarti ya kalau sekarang ya? Telat join, alasannya jaringan gitu. Iyalah, atau misalnya saya sih juga nggak banyak lah ya, karena saya juga punya anak ya, yang belajar juga secara online. Bisa jadi perubahan perilaku kedisiplinan ya. Biasanya kuliah jam 7, mereka udah setengah 7 udah standby ya. Atau kuliah jam 8 pagi, mahasiswa sudah datang. Karena nih online, mereka bangunnya pun nggak lebih seperti biasa. Tatap muka mereka kuliah jam 8, jam subuh udah pada bangun, udah pada mandi, udah rapi, udah bisa berangkat ya karena macet. Sekarang ketika dia di rumah kuliah online, kuliah jam 8 bisa jadi bangunnya malah jam 8 kurang 5. Iya. Langsung nyalain laptop masih ini ada ya gitu ya. Ya tapi itu ya perubahan perilaku saja. Iya. Nanti juga akhirnya mereka adaptasi dengan kedisiplinan. Karena kan belajar kuliah itu pasti punya aturan main. Betul. Kalau kayak uang pangkal sendiri gitu ada pemotongan atau apa nggak sih? Oh, begini maknanya ya. Jadi memang kemudian kuliah itu online itu memukul memberikan dampak ekonomi ya. Tidak hanya di kampus lah, semua institusi terdampak. Kampus memberikan perhatian kepada mahasiswanya terhadap persoalan itu. Salah satu caranya adalah melakukan penundaan pembayaran. Silakan dilakukan penundaan pembayaran, karena kami juga sudah bikin aturannya dan mahasiswa menggunakan itu. Jadi ya maaf kami belum bisa bayar semester ini, silakan nanti dibayarkan di semester berikutnya. Oh nggak apa-apa ya keringanan. Jadi ada banyak kemudahan-kemudahan atau regulasi-regulasi yang dibikin oleh kampus untuk memudahkan hal itu. Karena apa? Karena ya memang kondisi yang kita hadapi bareng-bareng ya. Betul. Ini bukan persoalan 1-2 orang, ini persoalan kita bersama. Semuanya, ya. Jadi dunia. Semua dari kita bagian dari kehidupan ini harus saling bantu. Ini saya pikir inilah COVID itu jadi juga mengajar kita untuk saling membantu. Justru di momen inilah kita akhirnya bisa saling ada ya gitu, akhirnya kita bisa saling gandeng tangan, bisa apa gitu. Ya, kita belajar semuanya ya, saling bantu membantu ya, pokoknya dengan kemampuan masing-masing. Terus kalau sekarang itu sistem kelulusannya penilaiannya seperti apa tuh? Kalau soal kelulusan, penilaian itu nggak bisa diubah. Itu udah standar dibikin oleh pemerintah. Misalnya tatap muka harus tatap muka, tugas standar nilai lulus juga ada, nggak bisa diubah. Tetap di mana-mana ya? Saya pikir begitu. Kalau khusus mercu ya, mercu itu tidak pernah sedikit pun melakukan atau berupaya untuk melawan aturan pemerintah tadi. Tidak ada sedikit pun. Hal-hal yang berkaitan sama penilaian itu sudah tertib, standarnya sudah ada. Dan kalau emang dia belum layak ya tentu kita juga katakan tidak layak. Itu karena menjaga kualitas. Nah kami sudah kampus A lah lagi ya. Saya bangga lah menjadi bagian dari kampus A itu mati karena sudah A ya kan nggak mungkin lah mundur lagi nggak mungkin nurun kualitas ya. Udah standarnya segitu diturun-turunin lagi justru masa. Itu betul Mbak Amanda. Saya pikir begitu juga lah teman-teman yang lainnya. Benar-benar. Kalau anak magang gimana tuh kan sekarang lagi pandemi gini tetap harus intern atau gimana Pak? Ya otomatis tidak ada lagi kegiatan di kampus ya sesuai dengan keputusan pemerintah ya PPKM yang sekarang itu ya kampus menjadi salah satu bagian yang harus dinonaktifkan lah kegiatannya. Ya, itu ya kita patuh itu dan kampus juga melakukan itu. Jadi kalau anak magang tanya apa ya gimana lagi nggak ada.
Nggak ada. Itu semua berubah sama sekali. Terasa banget. Terasa. Tapi program intern tetap ada, tetap magang ada. Udah berubah. Udah berubah juga. Iya. Magang itu berubah. Berarti sekarang nggak harus magang, mungkin diganti tugas gitu. Iya. Otomatis ada perubahan. Terus, itu harus disikapi lah. Dan misalnya mahasiswa salah satu tugasnya adalah magang di perusahaan X. Sementara perusahaan itu juga tutup. Iya kan. semua. Dia berarti harus mencarikan celah dan nggak bisa terus memudahkan tanpa magang adalah dikeluarkan nilai, kan nggak bisa. Itu kan bagian dari menjaga kualitas pendidikan. Betul. Ya kita tinggal cari saja apa yang setara dengan hal itu. Misalnya kalau beri tugas, ya itu fakultas ya, di fakultas sangat memahami itu. Mereka melakukan terobosan-terobosan yang tidak mengurangi kualitas, itu prinsipnya. Ini kan fenomena yang luar biasa. Ya, peristiwa COVID ini yang luar biasa. Iya benar, semuanya ya terdampak ya. Tapi program beasiswa itu tetap jalan, Pak? Tetap lah ya. Jadi menariknya begini, kampus Mercu itu kalau beasiswa ya tanpa ada COVID pun beasiswa jalan, betul kan? Betul. Sebelum ada COVID juga Mercu sangat fokus dengan beasiswa. Kita punya banyak program beasiswa. Tapi saat COVID ini bagaimana? Ada mahasiswa juga kita bantu. Ya tadi misalnya salah satu regulasi kita munculkan biar ada kemudahan lumayan. Tapi buat teman-teman mahasiswa yang punya kesulitan juga kita bantu secara ini. Misalnya ya ya namanya COVID itu kan menyasar siapa saja, betul nggak? Tidak hanya pelayan publik, mahasiswa kita juga ada yang terpapar. Karena mungkin di rumahnya ya, aktivitas di rumahnya, tempat kegiatan dia. Kabar begitu mereka terpapar atau dosen yang juga terkonfirmasi positif, ya pasti kita bantu. Kita sangat memberikan. Di kampus tuh punya Satgas COVID. Ada Satgasnya juga. Sejak 16 Maret ya 2020 ya pemerintah tuh menyatakan COVID kalau salah saya itu. Nah, kampus juga sudah langsung mempersiapkan diri dengan perubahan itu dan membentuk Satgas COVID adalah salah satu cara untuk melakukan adaptasi tadi. Betul. Bikin Satgas COVID. Nah, Satgas COVID seharusnya apa? Yaitu melakukan upaya lah kepada karyawan ya, tendik kemudian dosen atau mahasiswa yang terkonfirmasi positif. Jadi mereka juga mengirim bantuan gitu ya kalau betul. ada... Kami juga bantu ke puskesmas ya. Jadi ada bantuan misalnya APD ya. Nah, kita bantu ke mereka. Terus masker ya, dulu masker masih susah ya. Iya, masker susah terus banget. sarung tangan, vitamin lah ya. Kita bantu. Jadi memang salah satu tugas kampus adalah memberikan peran aktifnya buat masyarakat. Wujud peran aktif itu kami lakukan dalam segala macam. Salah satunya adalah memberikan bantuan itu. Kepada siapa? Bisa kepada masyarakat langsung, bisa pula kepada internal mahasiswa ya. Nah, itu bukti bahwa kampus itu ambil peran, bermanfaat. Jadi bukan hanya aktivitas sehari-hari ada tatap muka perkuliahan, tapi kebermanfaatnya itu diwujudkan. Dan karena itu amanat undang-undang juga. Amanat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi juga melakukan itu. Jadi apa yang kami lakukan di Mercu Buana adalah sebuah kepatuhan terhadap segala aturan. Betul. Pak Riko sendiri kayaknya masih betah banget ya. Kalau dalam keadaan COVID gini, pandemi kayak gini, nggak ngebuat Mas Riko jadi pengen kayaknya udahlah keluar aja dari kampus karena sepi gitu. Udah nggak pernah lihat mahasiswa. Dulu kan lihat mahasiswa cantik misalnya kan, seger-seger. Ini kosong aja rasanya. Itu gimana? Ya menariknya begini lah ya, bekerja di dunia pendidikan itu bekerja dalam suasana kebatinan yang gembira. Ya, kalau tadi misalnya ketemu mahasiswa ya yang ya boleh kita sebut cantik ya, ganteng, segar ya, itu kan banyak. Tapi melihat generasi-generasi muda yang semangat ya, mau belajar, kemudian berdiskusi, menyampaikan ide-ide besarnya, itu juga sudah luar biasa. Saya sebagai Humas Mercu Buana kan juga menangkap fenomena itu. Betul. Nah, itu salah satu suasana pekerjaan yang saya rasakan, saya pikir hal yang mungkin tidak ditemukan tempat lain ya, tidak ditemukan tempat lain. Jadi bekerja di dunia pendidikan itu sangat menyenangkan lah. Saya juga pengen dosen sebenarnya. Iya, silakan. Bisa nggak saya daftar di Mercu? Boleh lah. Boleh. Mercu itu sangat terbuka dengan semua generasi-generasi muda, anak-anak bangsa yang kreatif.
sangat terbuka. Sangat terbuka Tapi ya. kemudian emang harus prosedur. Silahkan daftar, kirimkan Mbak Amanda peminat, nanti ada seleksinya, lolos, ya sudah bisa mengikuti peraturan. Bentuk saya jadi dosen lah ya. Siapa aja boleh, ya cocok. Mahasiswanya seneng ya. Mahasiswa seneng ya. Iya. Wah, dosennya Mbak Amanda ini. Waduh. Ditungguin ya. Kalau bisa belum datang juga kita samperin. Udah perlu nggak datang kita jemput. Waduh. Itu mahasiswa apa ojek ya? Bu dosen nggak datang kita jemput aja. Sekali. Ini saya dapat pesan dari orang-orang ya. Ada yang bilang nitip nanya gitu. Apa itu? Kalau saya lihat emang di Mercu tuh orang-orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu kan. Emang bener ya banyak ayam kampusnya? Wah. Ngaco ini. Ngaco parah. Nggak perlu dijawab, yang jelas itu ngaco banget. Jadi Ngaco banget. iya atau enggak? Jawabannya Ya, ngaco aja udah. Ngaco, nggak jelas itu, nggak jelas. Udah ngaco banget, bangetnya pakai T-nya banyak. Oh banget gitu ya. Banget. Sampai gitu. Ada aja. Iya. Ini yang nanya nih. Terus aku mau tanya, kira-kira di luar tuh ada ini nggak sih, Mercu sendiri punya nggak sih program student exchange sama kampus-kampus di luar negeri? Oh ya, justru ini ya salah satu ukuran kenapa kampus itu bisa A adalah emang kerjasama dengan kampus luar. Iya. Dan emang ini juga eranya. Nggak ada kampus yang besar sendirian. Mereka harus bekerjasama sama orang lain. Karena transformasi ilmu itu berlangsung cepat sekali. Bekerjasama dengan kampus lain adalah. Makanya program pertukaran mahasiswa ya ada. Pertukaran dosen pun ada. Dosen Mercu yang ngajar di kampus luar. Dosen luar yang ngajar di kampus kita. Bahkan dosennya pun ada ya? Ada. Jadi bukan itu. Ini satu proses yang sudah dilakukan di Mercu sejak sebelum pandemi pengertian. Hanya saat pandemi itu otomatis ditutup ya. Karena nggak ada lagi dulu ya. Iya. Benar susah. Waktu yang pertama kali kasus COVID itu kan kita punya mahasiswa kita yang di Beijing. Iya, kita punya banyak mahasiswa kita yang sekolah S1, S2 di sana. Lagi bahkan exchange S3. Gitu. Iya. Memang ada juga yang dibeasiswakan di sana di Beijing Institute of Technology misalnya ya. Dan karena peristiwa Wuhan gitu ya. Atau yang di Beijing, pasan mereka harus pulang kan. Nah, ya kita jemput mereka. Saya bersama rektor waktu itu menjemput langsung. Langsung ke Beijing ya? Enggak, kan waktu itu dia langsung ke Jakarta. Jadi setelah proses sedemikian rupa untuk menyatakan bahwa mereka memang tidak terpapar COVID lah waktu itu ya. Dipastikan lah ya. Nah, baru mereka kita antar kembali ke orang tua. Itu wujud bahwa kampusnya memang sangat peduli. Bahkan mahasiswanya yang ada di luar harus kita lindungi. Betul. Bentuk perlindungan itu sampai kita jemput, kita temui orang tuanya. Kami ajak diskusi. Semuanya. Sampai pokoknya orang tua dan mahasiswa itu bertemu di ruangan itu. Di rumah itu. Bagus ya jalinan. Itu memang wajib tanggung jawab. Makanya lagi kalau bicara itu bagus ya karena itu standar A. Iya. Itulah A. Kampus yang A pasti melakukan hal itu. Balik lagi kualitas nggak bohong ya. Ya gitu Mbak Amanda bang. Ya tadi kalau tadi pertanyaan Mbak Amanda bahwa apakah minat ke tempat lain, saya pikir kerja di kampus atau lembaga pendidikan itu hal yang kayak tadi itu ada suasana kebatinan yang menyenangkan. Benar. Bisa melihat orang gembira. Ya, pikir kalau kerja dengan hati tuh bawaannya bahagia mulu ya. That's right. Gitu benar banget. Udah itu dah. Julp aja. Nomor 1 ya pokoknya ya. Harus pakai hati. Pakai hati. Apapun pake itu. Pakai hati. Ya, gitu. Terus ada nggak pernah nggak sih Mercu Buana tuh kerjasama sama mungkin perusahaan buat menjamin nih mahasiswa yang udah lulus dari Mercu langsung dimasuk ke salah satu perusahaan misalnya untuk dikerjakan di situ gitu. Gini kalau mau kalimat pertanyaan berarti mereka yang datang ke kita mencari, meminta. Iya. Berarti perusahaannya langsung datang, ya yang meminta bukan. Iya, makanya nggak heran ya. ketika ini bicara berarti sebelum pandemi COVID ya. Perusahaan itu emang membuka pencarian karir ke kita langsung. Perusahaan X misalnya kita sebut lah ya, mereka langsung undang alumni Mercu. Di email humas itu selalu masuk karyawan atau alumni Mercu yang masuk di perusahaan X, perusahaan A, B. Dia meminta konfirmasi apakah benar apa ini gitu. Bahkan mereka ada yang minta secara langsung kami butuh alumni Mercu yang dari prodi tertentu. Meminta langsung. Jadi kita tinggal
Humas tinggal menyampaikan itu ke fakultas-fakultas lain. Kita ada unit UMBCC ya, Universitas Mercu Buana Career Center itu ada. Nanti tinggal kemudian kita jawab lah. Itu kan berarti kan ada permintaan dari pihak luar ya. Kerjasama sama industri itu bagian dari mengimplementasikan ilmu pengetahuan. Jadi udah bukan zamannya ilmu itu berdiri sendiri, ilmu itu emang sesuatu yang harus berjejaring, ya berakar rumput ya dengan sekitarnya siapa? Ya masyarakat, ya kalangan industri, ya kampus lain. Itu ya harus begitu. Harus begitu ya, flow-nya udah ada flow-nya begitu ya. Begitu. Dan lagi-lagi kenapa tuh? Ya karena terus ya. Akreditasi A itu. Iya, ya kembali ke situ lagi. Kualitas emang nggak bisa dibohongi. Nggak bohong lah ya. Makanya kalau mau kuliah di Mercu Buana aja udah terbukti loh akreditasinya A ya. Udah pokoknya semuanya dijamin lah kalian sukses di sana. Ya. Iya, saya bisa sebutin beberapa alumni yang ada di sini misalnya ya. Siapa tuh? Di gedung ini misalnya ya. Oh gitu. Ada ya orangnya. Udah terbukti loh. Ya begitu kan senang ya. Saya makanya tadi saya katakan kenapa senang di kerjaan pendidikan Mbak Amanda. Apakah berminat tempat lain tadi itu ngelihat ya anak didiknya ya atau alumninya ya bisa beraktivitas, itu kabar yang menyenangkan. Senang banget. Nanti Mbak Amanda juga kalau jadi dosen ketika tahu mahasiswanya udah di sini ya. Itu saya pikir iya, saya udah luar biasa banget. Iya, rasanya ada pride tersendiri. Iya. Ya saya pikir itu lagi nggak ada yang bisa ditemukan di tempat yang berbeda, yang lain ya. Jadi mungkin ya kalau Mbak Amanda, saya ini pengen kok jadi dosen, ngajar gitu kayak apa sih? Silakan, coba. Nanti kan pasti akan jatuh cinta dan sulit untuk keluar. Bener ya. Seru banget. Iya. Dulu saya pernah sih, bukan jadi dosen, saya pernah datang gitu kayak semacam roadshow ya, kayak go to school dari kantor ke kampus buat ngedukasi agar anak-anak sekolah tuh cinta menulis gitu. Cuman kan menulisnya sekarang kan udah lewat kayak blog, mungkin bikin caption Instagram. Disitu aku bikin workshop buat mereka tuh gimana caranya biar tulisannya bagus gitu. Betul. Dan kayak gitu tuh rasanya kayak Kamanda ini gimana caranya, rasanya seneng gitu ada yang nanya gitu. Apalagi kalau tulisannya tayang ya, di posting, kemudian diberi komen banyak orang ya, mendapatkan apresiasi, atau kalau misalnya ada kritik-kritik yang sangat produktif yang kita nyaman itu ya kan terasa ya. Saya pikir itulah di situ lagi-lagi yang kita tidak dapatkan dari institusi lain. Iya, Mercu Buana nomor 1. Boleh dong Pak, kasih semangat nih buat mungkin yang mau masuk kuliah tapi karena lagi pandemi gini, jadi mereka mikir nanti aja lah pas tetap muka baru kuliah gitu. Nah, panjang pendek ya kalau terserah. Yang jelas gini ya, belajar tuh nggak boleh berhenti. Iya. Titik. Belajar tuh nggak boleh berhenti. Ya. Belajar sepanjang hayat. Udah, itu aja. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ya, saya ya bagian dari Humas itu ada kampus Universitas Mercu Buana. Buat teman-teman, adik-adik yang baru lulus ya mungkin bisa menjadikan kami sebagai pilihan untuk belajar studi. Agar apa? Agar karena belajar itu tidak boleh berhenti. Betul. Apapun nggak pernah mati ya pendidikan ya. Bahkan kita udah tua pun juga kita harus akan belajar gitu ya. Belajar apapun ya. Nah kayak gitu. Mana silakan teman-teman juga. Silakan yang udah S1 lanjut S2, S3. Pas kemudian mari berkarya bareng-bareng untuk kebaikan negeri. Iya. Kan? Betul. Demi masa depan bangsa. Asik. Itu sumbangannya. Itulah salah satu sumbangan kita. Oke, semangat ya semuanya. Semoga kalian bisa mungkin. Tapi susah gak sih masuk Mercu Buana? Kalau susah itu karena mungkin nggak belajar. Jadi semua harus belajar dulu ya. Kalau dia belajar ya, saya pikir bisa lah. Masa nggak bisa? Banyak kegiatan-kegiatan seru yang nanti kalau jadi mahasiswa di Mercu. banyak aktivitasnya. Salah satu yang menarik ya, kalau di Humas tuh kita punya namanya Festival UMB. Apa tuh? Festival UMB itu sebuah program, sebuah event kompetisi yang ragam pertandingan. Makanya kita nyebutnya multi event competition. Jadi kayak lomba-lomba mungkin ya. Iya, tapi titik beratnya apa? 3. Pertama science. Lombanya apa tuh? Ada matematik, Chinese competition ya.
Terus apalagi setelah sains ada seni. Seninya apa macam-macam. Ada tari apa ya kita nyebutnya Ratu Jaro. Ya. Kemudian ada lagi sport. Olahraga macam-macam juga. Itu bisa 18 cabang pertandingan sekali pertandingan dan berlangsung selama 1 bulan. Wow. Kebayangin? Iya. Luar biasa. Jadi kompetisinya kalau sebelum pandemi itu kompetisinya bisa penuh selama sebulan penuh kampus. Anak SMP, SMA, SD pun kita bantu, kita bikin kegiatan sama macam-macam. Jadi festival UMB itu sudah bergerak luar biasa sampai ke 13 yang terakhir. Nah ini yang ini maskotnya ya? Ya, ini gajah kita nih. Pakai masker tapi gajahnya. Ya, karena tadi ya ini festival UMB yang sudah menyesuaikan dengan pandemi COVID. Jadi gajah ini ya namanya Elma. Apa tuh Elma? Elma itu hanya sebuah nama pendek dari sebuah nama ilmiah yang panjang namanya Elepas Maximus sumatranensis. Apa tuh? Nah, itu namanya gajah Sumatera. Kalau bahasa sederhananya itu gajah Sumatera. Bahasa ilmiahnya Elepas Maximus sumatranensis. Kok apa hubungannya? Iya, apa hubungannya? Okay. Gajah Sumatera itu jumlahnya tinggal 4.000 ekor. Bahkan terus menyusut. Terus menyusut. Kenapa? Karena perambahan hutan. Ya, perburuan liar. Segala macam. Gajah Sumatera itu. Maka kami menjadikan ini sebagai salah satu maskot di Festival UMB. Untuk apa? Mengajak adik-adik muda kita, remaja-remaja kita, ayo lindungi satwa. Apa itu artinya? Ayo lindungi lingkungan. Mari jaga nanam pohon, mari lindungi satwa. Jangan buang sampah ya, udah penting. Ini salah satu maskotnya Elma. Bagus ya. Keren loh udah bikin maskot sendiri loh. Iya, lagi pula gajah itu hewan pintar. Kalau kita baca tentang gajah, siapa sih gajah itu? Hewan pintar. Hewan pintar. Suka bersosialisasi, berkumpul ya. Jadi kami mengambil salah satu maskot ini sebagai maskot Festival UMB. Itu keren ya. Keren banget. Terus kenapa pakai masker ya karena sudah pandemi. Makanya kami juga mengajak adik-adik jangan lupa 3M ya, pakai masker, cuci tangan dan selalu menjaga jarak. Iya. Betul, itu wajib jadi, banget. Segala macam kami berusaha untuk mewujudkan bahwa kampus Mercu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Boleh satu lagi nggak? Boleh banget. Kami punya nama programnya Rektor Menyapa. Apa tuh? Oke. Rektor Menyapa itu adalah program yang diinisiasi oleh Biro Humas untuk menghubungkan antara kampus dengan masyarakat di pelosok. Wow. Ya, kenapa penting? Karena image kampus itu sampai sekarang masih nganggap bahwa kuliah itu mahal. Betul nggak? Betul. Pasti Mbak Amanda juga ketika mau S2 bilang S2 tuh mahal. Betul. Iya, dulu saya bilang begitu. Ternyata Mbak Amanda bisa selesai juga S2-nya kan. Iya. Nggak kerasa lagi. Nggak kerasa kan? Kenapa waktu itu bilang mahal? Ini kan beda kan suasananya. Iya. Terus nanti mau S3 juga, S3 tuh mahal. Iya, mahal. Iya, kan? Mahal banget. Gitu, ya. Itu justru program Rektor Menyapa itu berusaha menghubungkan itu ke masyarakat desa. Untuk mengajak orang, ayo. Tapi caranya gimana? Caranya rektor kami itu, Profesor Ngadino Surip, itu datang ke sekolah SMA. Saya mau tanya Mbak Amanda, pernah belum selama sekolah, SD, SMP, SMA, diajar seorang profesor? Nggak pernah. Rektor Menyapa melakukan itu. Wow. Jadi anak-anak SMA didatangi langsung oleh Prof Ngadino dan diajarkan ilmunya. Dia akan bingung, kayak gini ya profesor kalau ngajar ya. Itu yang kami bilang menghubungkan kampus yang tinggi itu ketika tujuan apa? Adik-adik itu merasa saya harus kuliah. Iya, biar termotivasi ya. Betul, karena lebih begitu ya caranya. Kenapa? Kalau udah mereka punya kesempatan kuliah, mereka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Betul. Ya. Dengan sekolah mereka punya ilmu, dengan ilmu bisa menyelesaikan masalah, dari masalah dia bisa menemukan teknologi dan seterusnya, yang akhirnya menjadi akselerasi untuk kesejahteraan. Pendidikan itu makanya lagi kalau tanya apa sih pesan buat generasi berikutnya? Jangan berhenti belajar. Teruslah belajar. Iya kan? Nah, di situ udah rektornya hadir ngasih pelajaran yang belum pernah pasti saya yakin lah, belum ada SD, SMP, SMA atau pelajar yang diajar langsung oleh seorang guru besar, seorang profesor. Belum ada. Ya, makanya rektor kami hadir. Nggak hanya itu, rektor kami juga ngasih beasiswa 4 tahun full buat anak desa yang mau sekolah.
mau Yang kuliah. mau ya. Nah, tentu harus seleksi, iya. Karena beasiswa itu harus tepat sasaran. Betul. Nggak bisa main kayak dibuang-buang gitu ya. Harus tepat sasaran. Agar apa? Agar beasiswa itu punya nilai manfaat. Betul. Kita jaring lah dari sekolah itu anak-anak yang pintar, kita seleksi secara baik dan termotivasi sekolah, tapi dia miskin. Sekarang mereka kuliah di kampus kami. Iya. Kita akan lihat 4 tahun lagi setelah ini mereka jadi apa? Jadi apa? Ya kan? Jadi apa? Apa yang kami lakukan itu adalah upaya menjadikan kampus itu bermanfaat bagi masyarakat. Kok itu harus dilakukan? Ya karena itu amanat undang-undang. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 mengamalkan itu. Kami melakukannya saja. Caranya apa? Kami punya program. Itu kreativitas program itu kan. Melihat persoalan, melihat tantangan, kita carikan cara menyelesaikannya. Salah satunya rektor menyapa. Rektor menyapa. Nah, turun langsung. Iya, rektor turun langsung ke nginep di desa, ngomong sama warga desa, sama masyarakat tentang berbagai persoalan. Keren banget. Saya kuliah di Mercu ya? Oke, programnya pun dapat penghargaan. Oh iya, program rektor ini. Penghargaan apa tuh Pak? Dari Marcomex ya, sebuah majalah yang memberikan penghargaan program itu. Ya, sebuah, kalau buat kami nganggap bahwa ya setidaknya apa yang kami lakukan itu ternyata diapresiasi dan juga bermanfaat ya buat lagi-lagi tadi itu. Karena kami berkualitas. Mantap. Keren banget loh ini Mas Riko ini. Iya. Tapi kalau misalnya Mas Riko bener nggak sih, silakan datang ke kampus kami. Lihat sendiri gitu ya. Bener nggak sih program itu, silakan. Boleh searching kok di internet. Ada nggak sih rektor menyapa itu? Bener nggak sih rektor itu datang ke sekolah? Ada. Silakan. Mercu buktinya. Kami melakukan itu dengan terencana sekali dan bisa dibuktikan. Festival UMB kayak apa? Silakan searching aja, silakan. Apalagi kalau mau nanya, bener sih mercu itu kok rankingnya bagus? Silakan buka aja data internet. Sekarang udah sangat mudah orang mengakses data ya kan? Betul. Tanpa saya harus bicara pun, kampus mercu itu ranking berapa sih? Silakan. Kalau saya sebutkan angka sekarang, pasti kalian, ternyata begitu ya. Silakan baca saja lah. Mercu Buana 10 PTS terbaik di Indonesia. Wow. Iya, masuk ya. Iya, tuh. Luar biasa kan? Di berapa sih jumlah kampus di Indonesia? 4.000 lebih. Banyak. Kampus di Indonesia ini banyak. Dan kami 10 besar terbaik untuk PTS. Ya kan? Silakan. Kampus kami ranking berapa sih nasional? 33. Enggak dibantah. Itu kalau ini silakan searching saja. Angka itu siapa yang menerbitkan? Pemerintah. Pemerintah ya. Bukan juga. Bukan kami yang pemerintah. Pemerintah yang menerbitkan itu. Nyatakan Mercu Buana ranking 33, iya. 10 PTS terbaik festival Biometrik, iya. Ya. Jadi kami atau Mercu ya mudah dilacak. Tinggal di searching ya. Searching aja. Tadi rektor menyapa bener nggak sih? Nah, silakan. Monggo, boleh sekarang. Semua udah pakai handphone, ada paketnya pastilah. Apalagi dari era wifi ya. Iyalah. Yang ngopi-ngopi gitu. Gitu Mbak Amanda. Nah, berarti semuanya jangan ragu buat kuliah di Mercu karena udah akreditasi A. Saya ngomong suka belibet emang. Saya dari tadi soal sebenarnya wow, keren ya gitu. Amazed sendiri gitu. Ya, makasih banyak loh Mas Riko udah mau ngobrol bareng Indo Posko. Ya nih ya, kalau lagi gini salah satu cara untuk Mercu bermanfaat. Amin. Ya. Semoga semuanya bisa masuk Mercu ya kalau mau dimudahkan ya. Silakan. Welcome. Oke. Mas coba dong bilang jangan lupa nonton dan Ngaco. Oke, halo viewer Ngaco, jangan lupa nonton nih acara. Keren banget. Judul aja dah Ngaco. Terus subscribe, oke. Ting. Jangan sendirian, bawa temennya. Ih, mantap. Jangan bawa temennya, bawa keluarganya. Keluarganya punya teman, bawa lagi. Temannya punya keluarga begitu. Ya, luar biasa ya. Oke, makasih semuanya. Bye viewers.